banyak yang bilang kalau RSI di atas 70 itu overbought, saatnya jual, tapi kenyataannya harga malah makin terbang. Kok bisa gitu? Artinya lu belum ngerti cara pakai RSI yang benar. So, di konten kali ini gue Undercover Trader bakal banyak bahas tentang RSI, dan nantinya harapan gue kalian bisa ngerti bagaimana cara memakai indikator ini baik di time frame besar maupun di time frame kecil. So, tanpa berlama-lama, let's go. Alright guys, welcome. Ya, kita masuk ke sesi pembahasan terkait di konten kali ini. So, yang pertama, oh ya guys, kalau kalian belum familiar tentang TradingView, ya gue saranin bisa tonton video tentang TradingView di channel gue. Nanti ya gue taruh linknya di deskripsi atas, atau kalau gue lupa kalian bisa cari sendiri di channel gue ya. Itu terkait penggunaan tools dari TradingView. So, kita lanjut. Nah, oke, terkait RSI itu sendiri kalian harus munculin dulu ya bagian indikator ini untuk RSI-nya. Kalian bisa langsung cari kok untuk RSI, sini pilih aja RSI Divergent. Nah, karena gue udah ada, terus di sini langsung aja gue keluarin. Nah, yang ingin gue sampaikan terlebih dulu itu bagaimana untuk settingnya guys. Jadi sini untuk inputnya kalian nggak perlu ada yang diubah, karena ini settingan default dari RSI untuk TradingView yang direkomendasikan oleh TradingView. Nah, untuk visibility-nya nggak usah, visibility-nya karena ini terkait time frame aja. Nah, untuk style-nya overbought dan oversold itu biarin aja guys di 70-30. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian kali 2 ataupun misalnya sini 140 sini 60 akan sama saja, tapi kita alangkah baik yang kita gunakan settingan yang udah diatur oleh TradingView itu. Oke. Nah, selanjutnya sebentar guys. Ini kita oke dulu. Terus nah tadi kan ada 30 dan 70 tuh. Nah, sebenarnya sebentar gua gedein ya. Jadi angka 30 dan 70 itu adalah merepresentasikan overbought dan oversold-nya. Artinya apa? Satu keadaan aset itu jenuh untuk jual dan juga jenuh untuk beli gitu. Atau daya beli murah atau daya jual berkurang. Nah, midline-nya di tengah-tengah ini itu adalah area di mana itu cenderung netral gitu market. Nah, kalau ada angka atas dan bawah atau terendah dan tertinggi, berarti kan di sini sebenarnya adalah area di mana harga itu biasa konsolidasi guys di 50 itu. Nah, itu mungkin fakta yang perlu kalian tahu. Misalnya sini nih, ini kan cuma berkutat di area 50 nih. Jadi kalian bisa lihat dengan price yang di atas itu harga cenderung konsol gitu. Nah, enaknya sebenarnya ketika RSI itu dari 30 misal oversold ke area overbought 70, yang mana itu merepresentasikan adanya tren yang akan terbentuk seperti itu. Nah, kalian juga harus tahu seperti hidden bearish, hidden bullish dari divergent itu, dari RSI itu sendiri, itu namanya divergent ya guys. Jadi ketika market structure membentuk higher low di sini tapi RSI membentuk lower low, artinya itu ada bullish divergent, ada korelasinya seperti itu. Nah, untuk membacanya kalian mudah banget guys. Jadi sebenarnya RSI itu bergerak dari 30 tadi ke 70, terus dari 70 ke 30 gitu-gitu aja. Tapi dari 70, misal dari 70 ke 30-nya itu pasti akan ada area middle line-nya dong. Nah, middle line-nya itu adalah area di mana mereka stop gitu. Konsol dulu, dan di saat itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena harga range
cenderung untuk membentuk ranging. Apakah ketika 70 kita harus short? Enggak juga, karena sering kali kayak gini. 70 apakah turun? Enggak kan, tapi malah naik lagi. Sama kayak gini. Sama kayak ini high and bearish tapi market nggak turun, malah cenderung naik gitu. Jadi sebenarnya indikator tuh sifatnya lagging guys, jadi nggak bisa kalian baca RSI aja, tapi harus digabungkan dengan konteks dari market itu sendiri. Nah, misal ini kita lihat RSI ada di 70. Terus kita lihat, oke, kita punya area resisten di sini kan. Nah, area resisten ini didukung dengan RSI 70, itu menjadi suatu pandangan buat kalian untuk bisa market ada kemungkinan untuk berbalik arah dulu dan RSI-nya balik arah menuju 50. Otomatis kan kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Koreksinya mungkin ke 0,5, 0,618 kayak gitu. Apakah langsung reversal? Enggak segampang itu untuk market buat reversal, guys. Nah, jadi dari sini kalian Sindaka tahu bahwa penggunaan RSI itu perlu penggunaan RSI sebagai indikator itu perlu ditambah dengan konteks dari market itu sendiri. Konteksnya seperti apa? Bisa support and resistance ataupun candlestick pattern, candlestick pattern. Nah, di situ baru kalian bisa menggunakan RSI itu sebagai patokan saja. Nah, faktanya juga RSI itu bisa menunjukkan suatu tren gitu guys. Kayak kalau RSI naik itu berarti cenderung tren naik. Kalau RSI turun cenderung tren turun. Ketika RSI berada di tengah itu berarti harga kemana-mana. Tapi yang kalian tahu dari sini RSI bergerak dari 70 ke 30, 30 ke 70. Hanya itu saja. So, menurut gua simple untuk penjelasan kali ini. Setelah kalian bisa menggunakan RSI dengan baik nanti ke depannya kalau kalian trading dengan menggunakan indikator. Dan guna RSI itu sendiri adalah mengetahui apakah harga udah siap untuk reversal atau retracement ataupun sudah terlalu jenuh untuk dijual. Dari gua itu aja. So, gua undercover trader. Mungkin segini dulu untuk penjelasannya. Jangan lupa guys untuk like, subscribe-nya, dan juga kalian bisa komen juga konten yang ingin kalian request di kolom komentar. So, stay safe and tetap belajar di market, and see you guys.